البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita murajaah sepintas tentang pembahasan kemarin berkaitan tentang masalah membasuh muka. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Kesalahan yang banyak terjadi dalam mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Yang ini merupakan rukun, sebagaimana mencuci muka merupakan rukun dalam wudu, maka harus betul-betul diperhatikan. Dan yang dimaksud dengan al-mirfaq, ikhwan perhatikan catatan kaki nomor 1. Al-mirfaq bi kasril mim wa fathil fa, huwa al-'azmun nati'u fi akhiril dhira', summiya bidzalika li'annahu yartafiqu bihi fil ittika, atau li'annahu yurtafaqu bihi fil ittika. Yang dimaksud dengan mirfaq adalah tulang yang menonjol di akhir dhira'. Ini sikut, ya. Nah, siku. Dinamakan demikian, dinamakan dengan mirfaq, ikhwan, karena digunakan untuk apa? Untuk bantalan ketika seorang berittika, ya, begini. Ketika tidur miring, ya ini ikut jadikan sebagai bantalan, diikutkan. Nah, mencuci tangan, ikhwan, yang benar bagaimana? Perhatikan. Wa ghuslul yadaini ruknun fala yasihul wudu'u illa bi ghuslihima lil ayatil madhkurah. Mencuci kedua tangan merupakan rukun, sehingga tidak sah wudu kecuali dengan mencuci keduanya. Taib, dan telah dinukilkan ijma' dalam masalah ini sebagaimana dalam catatan kaki nomor 2, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fil Majmu', ghuslul yadaini fardun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ya, kalau ditanya apa dalilnya? Nah, mencuci kedua tangan itu wajib. Nah, dalilnya adalah dengan dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma'. Wa naqala al-ijma'a aydan Ibnu Qudamah fil Mughni wa akharun, dan menukilkan ijma' juga Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni serta yang lainnya dari para a'immah. Sehingga tidak ada keraguan, ikhwan, tentang keharusan mencuci kedua tangan setelah mencuci apa? Wajah. Qala wa yajibu ghuslul mirfaqaini ma'al yadain li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan wajib untuk mencuci kedua siku bersamaan dengan kedua tangan berdasarkan contoh perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal mubayyin, na'am, wa huwal mubayyinu, ini harokatnya keliru, ya. Wa huwal mubayyinu li ma'nal ayatil karimah ilal marafiq ay ma'al marafiq. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, menjelaskan tentang makna ayat yang mulia dalam surat Al-Maidah. Naam, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku.
Nah, muncul pertanyaan dibahas oleh para fuqaha, ikhwan, siku ini ikut dicuci atau enggak? Nah, siku ikut dicuci atau enggak? Kalau hanya mengandalkan lafaz dalam Al-Qur'an, ikhwan, ilal marafiq. Karena ila dalam lugah Arabiah memiliki makna ghayah, akhir. Nah, akhir dari suatu perkara terkadang masuk, terkadang di luar, enggak masuk. Nah, untuk menunjukkan masuknya siku ini butuh dalil lain. Nah, dari situ kita melihat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau berwudu, beliau apa? Ikut mencuci sikunya. Dari mana kita mengetahui, ikhwan? Perhatikan. Nah, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah fil la a'lamu mukhalifan fi ijabi dukhulil mirfaqaini fil wudu. Ini Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak mengetahui adanya orang yang menyelisih tentang wajibnya ya memasukkan kedua siku dalam wudu. Baik. Jadi siku ini harus tercuci, maka anak-anak yang terkadang wudunya cepat-cepatan, atau bahkan mungkin orang tua juga yang tidak perhatian dalam masalah ini. Nah, terkadang bagian siku ini masih apa? Belum terkena air, tidak sah wudunya, tidak sah. Tapi siku harus terkena air sehingga ketika seorang mencuci mesti masuk ke lengan atas. Karena untuk mencuci siku berarti harus mengambil bagian dari apa? Lengan atas ini. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dibawakan di sini, An Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir. Jadi Nu'aim ibnu Abdullah Al-Mujmir. Qal ra'aitu Abu Hurairah yatawaddau fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu. Aku melihat Abu Hurairah sedang berwudu. Nah, kemudian beliau mencuci wajahnya dan menyempurnakan wudu. Dan menyempurnakan wudu, ikhwan, padanya keutamaan yang besar. Termasuk sebab digugurkannya dosa-dosa dan diangkatnya derajat. Makanya membahas perkara wudu bukan perkara yang sepele, ikhwan. Dan memperhatikan wudu kita bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang besar. Karena apa? Karena mencakup dan menjadi syarat salat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kalian tentang perkara yang menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Kata beliau, isbaghil wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi engkau tidak suka. Mungkin di waktu dingin, di waktu malas, dia menyempurnakan wudu. Apa yang pertama, Afif? Di antara hal yang menjadi sebab dinaikkan derajat dan digugurkannya kesalahan, apa? Nah, makanya diperhatikan. Apa? Apa Ilyas? Menyempurnakan wudu dalam kondisi dia tidak suka. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah, dan yang ketiga, wantidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, dan itu adalah ribat. Syahidnya apa, ikhwan? Poin pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amalan yang keutamaannya agung ini, mengangkat derajat dan menggugurkan kesalahan, yaitu apa? Menyempurnakan wudu. Wudu yang sempurna. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini memperlihatkan wudu secara sempurna.
mulai dari mencuci wajahnya, thumma ghassala yadahu al-yumna hatta asyra'a fil 'adud. Kemudian Nabi mencuci tangan kanannya sampai masuk pada adud. Adud itu mana, ikhwan? Ini perhatikan bagian tangan kita. Ini kaf. Namanya kaf. Ini kafun, yaitu telapak tangan. Kemudian dhira'. Taib ini mirfaq, ini adud. Adud itu lengan atas, dhira' itu lengan bawah. Ya, adud itu sini. Jadi ketika dikisahkan oleh Nu'aim al-Mujmir ini, Abu Hurairah mencuci tangan kanannya sampai asyra'a. Asyra'a itu mulai masuk. Jadi enggak sampai sini, enggak sampai ketiak, tapi hatta asyra'a fil adud, sampai masuk ke bagian lengan atas ini. Kenapa? Karena ini konsekuensi mencuci siku. Kalau mencuci siku berarti harus masuk, ya, masuk ke lengan atas. Ada bagian lengan atas yang terkena air. Ini tafsir menunjukkan, ikhwan, bahwasanya siku harus tercuci. Makanya ketika wudhu ini diperhatikan di sini ini usahakan diputar, ya, usahakan diputar. Walaupun riwayat, ikhwan, ada rolma alal mirfaqain, Nabi ketika berwudhu memutar air di memutarkan air di mirfaq, yaitu di siku, itu riwayatnya lemah. Tapi memang untuk bisa memastikan air itu betul-betul telah mengenai siku, itu harus dilakukan itu. Thumma yadahu al-yusra hatta asyra'a fil adud. Kemudian beliau mencuci tangan kirinya sampai masuk ke lengan atas. Thumma masaha ra'sah. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghassala rijlahu al-yumna hatta asyra'a fis saq. Kemudian beliau mencuci kaki kirinya sampai mulai masuk ke betis. Ya, karena apa? Karena harus mencuci mata kaki. Kalau mata kaki mau dicuci, berarti apa? Berarti masuk ke betis bagian bawah. Bukan maksudnya sampai dengkul, tidak, ikhwan. Tidak sampai lutut. Tapi apa? Hanya sampai betis bagian bawah. Intinya mata kaki harus tercuci. Tsumma ghassala rijlahu al-yusra hatta asyra'a fis saq. Kemudian beliau mencuci kaki kirinya sampai masuk ke bagian betis. Tsumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Abu Hurairah, demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, ini tafsir, ikhwan, dari ayat na'am wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti sikunya itu harus terkena. Makanya disingkapkan lengannya ketika ketika berwudu secara bagus, ikhwan. Disingkapkan sehingga tidak ragu-ragu untuk mencuci mencuci sikunya, tidak khawatir bajunya basah. Ini cara yang benar. Nah, sekarang kekeliruan-kekeliruannya, ikhwan. Famin akhta'il mutawaddi'ina fi ghuslil yadain. Di antara kekeliruan orang-orang yang berwudu dalam mencuci kedua tangan. Yang pertama, ada ta'mimil ma' lil yadi kulliha. Baik. Tidak meratakan air ke tangan secara keseluruhan. Ya, tidak diratakan. Padahal telah kita lewati yang namanya ghuslun itu semua bagian yang wajib dicuci harus terkena air, Pak. Kalau seandainya di tangan ada cat, harus dibersihkan dulu. Atau lem. Ya, yang paling rawan itu, ikhwan, lem peralon. Itu hati-hati kalau sedang kerja masang peralon, habis selesai itu dicek tangannya. Karena itu membentuk lapisan kayak plastik dan tipis. Itu air tidak tembus. Maka diperhatikan. Betul-betul hendaknya bersih. Sehingga air tidak menghalangi air mencapai kulit.
Farubbama ghassala kaffaihi wa sa'idaihi faqat. Ya, terkadang seseorang hanya mencuci kedua telapak tangan dan sa'idnya. Ya. Baik. Imma li'adami raf'ihi lilkum aw lidhikilkum. Jadi hanya mencuci telapak tangan dan bagian ini tok. Nah, tidak sampai siku. Yang kemungkinannya dikarenakan dia tidak mengangkat lengan bajunya atau dikarenakan lengannya terlalu sempit. Akhirnya sudah nyerah dari lengannya, nggak bisa naik sampai sikunya. Akhirnya dia tidak mencuci siku. Ini salah, tidak sah wudunya, ikhwan. Kesalahan pertama ini menjadikan wudu tidak sah. Yang kedua, ihmalu ghuslil mirfaqain, ya, mengesampingkan mencuci kedua siku. Ini juga menjadikan wudunya tidak sah. Kesalahan yang ketiga, al-mubalaghah fi ghuslil yadain ilal ibtain, yaitu berlebih-lebihan dalam mencuci kedua tangan sampai ketiak. Ini berlebih-lebihan, salah juga. Walaupun wudunya sah, tapi salah. Kalau dia meyakini itu utama, bisa jatuh dalam bid'ah. Ya, dia cuci tangannya sampai ketiak. Ini salah juga, karena melampaui batas. Yang sunnah sebagaimana tadi dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ditambahkan, ikhwan, yang keempat di antara kekeliruannya yaitu ketika menghitung 3, yaitu mencuci tangan kanan 1, kemudian tangan kiri 2, kemudian tangan kanan lagi, tangan kiri lagi, tangan kanan lagi, tangan kiri lagi. Ini salah. Yang benar, ikhwani fillah, yaitu tangan kanan dulu dicuci sempurna 3 kali. Setelah 3 kali baru beralih ke tangan kiri. Dicuci 3 kali. Baik. Ini yang sahih dalam dalam masalah mencuci kedua tangan. Baik, maka diperhatikan. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.